Morning, haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan ya, hari yang baru, semangat yang baru, berkat yang baru. Dan tentunya mari kita mau mempersembahkan yang terbaik, yang baru buat Tuhan. Hari ini hidup kita mau selalu persembahkan buat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk Roh Kudus bekerja, dan saya mengajak kita semua, mari rindukan pribadi Roh Kudus, karena pribadi itu adalah satu kesatuan daripada Allah Bapa. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama itu hadir di tempat ini, hadir di setiap rumah, dan akan menjamah, mengurapi setiap jemaat Tuhan yang merindukan dan yang mau membuka hati untuk Roh Kudus bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu, kami butuh Roh Kudus. Oh haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, haleluya. Kami butuh Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus. Haleluya. Oh Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, ajari kami. Roh Kudus, kami haus, kami lapar kepadamu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran itu. Nyatakan kuasa-Mu di pagi hari ini. Nyatakan sentuhan-Mu. Nyatakan jamahan-Mu, Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Oh Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya. Mari buka tangan. Datanglah sekarang,
penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Oh, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Amen. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami percaya, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini kami Roh Kudus, putra putri Bapa. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu ya. Tuhan, aku berdoa, Roh Kudus, penuhi setiap umat-Mu hari ini. Penuhi setiap putra putri Bapa hari ini. Roh Kudus, dari tempat ini aku berdoa, mengalirlah kuasa-Mu. Baptis mereka dengan Roh-Mu, dan mereka akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Oh, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus itu, manifestasi Roh Kudus, karya-karya Roh Kudus memenuhi setiap umat Tuhan. Demi nama Yesus. Oh, namahana masete karabahara pato rabahana masyete. Kuasa Roh-Mu, kuasa Roh Kudus, penuhi setiap umat-Mu, penuhi setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Oh, Roh Kudus, Roh Allah, penuhi kami. Haleluya,
Roh yang hidup, penuhi dan bebaskan setiap umat Tuhan. Kau melawat setiap umat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau bergerak di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, kami merindukan Engkau. Biarkan kami punya pengalaman bersama denganmu Roh Kudus saat ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapa. Aku berdoa sekali lagi untuk setiap umat Tuhan hari ini. Biarkan hidup mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Biarkan hidup mereka sepenuhnya dituntun oleh Roh Kudus. Bapa, biarkan mereka melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang Yesus sudah lakukan. Bukan kuat dan gagah mereka, tetapi karena Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Aku berdoa biarkan Roh Kudus mengajari mereka. Biarkan Roh Kudus mengubahkan mereka. Dan aku berdoa biarkan Roh Kudus yang betul-betul membawa mereka, untuk mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk mereka berani mengosongkan diri mereka. Dan Roh Kudus berkuasa penuh di dalam diri setiap umat Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Kami menyerahkan hari ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami semuanya dalam tangan-Mu. Engkau memberkati segala yang kami kerjakan. Engkau membuat berhasil segala yang kami sedang hadapi ya Tuhan Yesus. Mari Bapa yang baik. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Engkau membawa umat-Mu untuk mengalami dimensi-dimensi yang baru demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya berdoa biarkan sungguh-sungguh Roh Kudus terus menguasai setiap kita. Haleluya. Saja kita membaca satu firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat 15, 16, 17 sampai dengan yang ke-18. Di situ judul perikopnya, Yesus menjanjikan penghibur. Siapakah penghibur itu? Apakah itu sebuah grup lawak? Apakah itu sebuah grup sulap? Apakah itu sebuah grup-grup yang hanya bisa membuat kita tertawa ataupun bersuka cita? Bukan. Ini bukan grup, tapi ini adalah pribadi. Katakan amin. Katakan amin. Katakan pribadi. Yes, ini adalah pribadi. Siapakah dia? Dialah Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh. Sebuah kesatuan. Nggak bisa dipisahkan. Amin. Kita nggak bisa memisahkan Bapa dengan Yesus. Ataupun juga kita tidak bisa memisahkan Bapa dengan Roh Kudus. Itulah hebatnya Tuhan yang kita panggil dalam nama Yesus. Dia merupakan sebuah kesatuan di mana kalau kita menerima Bapa, kita sudah pasti menerima Yesus dan juga Roh Kudus. Secara akal pikiran manusia, kita mungkin masih menerka-nerka, ataupun mungkin juga kita masih bisa bingung. Tetapi disitulah diperlukan yang namanya iman. Karena firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, tanpa iman tidak mungkin seseorang itu bisa berkenan di hadapan Allah. Dan Yesus dengan sangat jelas juga berkata, ketika dia hendak terangkat ke sorga, dia menjanjikan penghibur.
Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, penghibur yang lain, Parakletos. Itulah yang akan diberikan Yesus kepada kita, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran, roh Allah, roh kudus itu sama. Ya, oke. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Yang percaya buka tanganmu seperti ini. Katakan, saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Genggam erat-erat, taruh di dalam pikiranmu. Jelek. Haleluya. Firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, kalau kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti segala perintahnya. Dan salah satu perintah Yesus kepada setiap kita adalah apa? Bagaimana Yesus menjanjikan penghibur. Kalau ada orang Kristen, warga kerajaan Allah yang tidak mempercayai akan manifestasi Roh Kudus, bahkan mereka tidak percaya akan Roh Kudus, saya mau berkata, mereka bukanlah orang yang mengasihi Yesus. Karena firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bahkan perintah Yesus dikatakan, bagaimana dia akan minta kepada Bapa. Bayangkan, Yesus sendiri yang minta kepada Bapa untuk apa? Memberikan penolong yang lain. Yes. Jadi Yesus kita itu sangat bertanggung jawab, TOP BGT banget. Haleluya. Ya. Bahkan dikatakan Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Wow. Berarti kita itu sesungguhnya nggak sendirian. Amin. Pasangan kita bisa pergi. Kita bisa pergi juga dari pasangan kita karena kita sedang tugas. Kita mungkin sedang sendirian berada di satu tempat. Tetapi ingatlah, secara fisik kita bisa sendirian. Tetapi secara roh kita percaya ada pribadi yang menyertai kita. Siapa namanya? Roh Kudus. Amin. Dunia tidak mengenal dia. Ya, tetapi kita mengenal dia. Dunia tidak melihat dia, tetapi kita melihat dia. Jadi kalau ada orang Kristen yang gak percaya akan Roh Kudus, berarti sesungguhnya dia tidak mengenal pribadi Tuhan. Kalau dia tidak bisa mengenal pribadi Tuhan di dalam nama Yesus, pertanyaan saya, engkau Kristen kira-kira yang jadi Tuhanmu sopo? Gitu ya. Untuk itu saya mau mengajak setiap kita hari ini, mari izinkan terus Roh Kudus menguasai hidup kita. Bahkan dikatakan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan kembali menjemput setiap kita. Percayalah, kedatangan Yesus kali yang kedua itu pasti akan terjadi. Tetapi juga percayalah juga bahwa Roh Kudus itu akan memampukan kita. Roh Kudus akan banyak mengajar kita. Bahkan Roh Kudus juga akan membuat kita bisa bertahan sampai akhir. Katakan amin. Ya. Perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepadamu. Roh Kudus akan menuntun engkau. Dan Roh Kudus akan mengurapi engkau. Yes. 3 hal ini menjadi penting. Kita mampu bukan karena kita hebat, bukan. Kita mampu karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Parakletos itu penolong, penghibur, penasehat. Itu ada di dalam diri kita. Amin. Itulah yang memampukan kita sehingga kita masih bisa ada sampai hari ini. Haleluya. Ya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, saya mau katakan, engkau bisa melayani Tuhan bukan karena pengalamanmu, bukan karena fasih lidahmu, tetapi karena apa? Karena Roh Kudus yang memampukan engkau. Roh Kudus juga akan menuntun, bahkan mengurapi kita. Kalau kita mengerti hal ini, menyadari hal ini, maka pasti akan ada perubahan. Katakan perubahan. Iya.
Nah, kenapa seringkali orang percaya nggak ada perubahan yang nyata di dalam dirinya? Setiap tahunnya gitu-gitu aja, nggak ada pertumbuhan yang signifikan di dalam iman percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena nggak ada Roh Kudus, atau mereka nggak menyadari di dalam diri mereka itu ada Roh Kudus, maksud saya. Ya, kalau engkau menyadari dalam dirimu ada Roh Kudus, engkau engkau pergunakan Roh Kudus dalam dirimu itu, maka pasti akan ada perubahan. Perubahan dari kebenaran kepada kebenarannya Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saya mengajak umat Tuhan hari ini, mari berilah dirimu betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin kita bertanya, Pak, kenapa kita harus dipimpin sama Roh Kudus? Bukankah Yesus dengan sangat jelas, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan memberikan penolong kepadamu. Artinya apa? Roh Kudus mengerjakan karya penyertaan. Roh Kudus mengerjakan karya kuasa mujizat. Yesus sudah naik ke sorga. Makanya di muka bumi ini kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu loh. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita harus dipimpin Roh Kudus. Nah, kalau nggak mau dipimpin Roh Kudus, mau dipimpin sama siapa? Kita percaya Yesus sudah naik ke sorga. Roh Kudus lah yang memimpin kita. Katakan amin. Ya. Roh Kudus memimpin kita untuk dia mengajari kita. Karena Roh Kudus adalah guru yang sempurna. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus adalah guru yang sempurna. Yes. Kenapa? Karena tidak semua guru di muka bumi ini memberikan ilmunya 100%. Biasanya guru-guru itu cuma kasih ilmunya 90% atau 99%. Tapi Roh Kudus dia adalah guru yang sempurna. Dia memberikan ilmunya 100%. Haleluya. Dia memberikan kemampuannya 100%. Makanya Yesus berkata, kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, lebih hebat daripada yang Yesus pernah kerjakan. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Haleluya. Untuk itu kita perlu Roh Kudus ya. Ya, Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan hati yang taat. Haleluya. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita memimpin hidup kita, Roh Kudus akan memberikan apa? Pembaruan. Roh Kudus akan clean up, membersihkan kekotoran-kekotoran kita. Makanya Roh Kudus itu luar biasa. Jelas, kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru. Bukan lagi roh daging kita yang menguasai kita, tapi Roh Kudus yang menguasai kita. Amin. Kemudian Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Wow. Yang kedua, kita akan belajar juga bagaimana Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mengubur kedagingan kita dan membangkitkan buah-buah roh. Wow, keren. Amin. Makanya itu ya, ingat loh, kalau kita berjuang sendiri kita gak akan bisa. Karena daging ini lemah. Karena daging lemah, maka kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa mengubur kedagingan-kedagingan kita. Kita bisa mengubur masa lalu kita, kebodohan kita. Kita kubur itu semua. Dan kita dibangkitkan lewat kuasa Roh Kudus. Amin. Yang akan membangkitkan buah-buah roh di dalam diri kita. Buah-buah roh sangat penting loh Bapak Ibu. Ya, buah-buah roh sangat penting. Kita akan belajar nanti tentang buah-buah roh. Tetapi saya mau berkata di hari-hari terakhir ini, 9 buah roh itu harus kita hidupi. 9 buah roh itu harus menguasai kehidupan kita. Karena tanpa ke-9 buah roh itu,
kita hanya akan menjadi sia-sia melakukan segala sesuatunya. Kenapa saya katakan sia-sia? Karena kalau kita tidak melakukan 9 buah roh itu, berarti kita ada dalam kedagingan. Amin. Yes, yang berikutnya, yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, roh kudus, roh kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Amin, 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 dan amin. Haleluya. Roh Kudus akan memberikan kita kemerdekaan. Yes, merdeka dari setiap belenggu dosa, merdeka dari setiap intimidasi iblis. Hari-hari terakhir ini iblis akan terus mengintimidasi kita orang-orang percaya. Dan banyak orang-orang percaya yang berguguran kalah karena intimidasi daripada iblis. Amin. Ya, itu banyak terjadi. Tetapi Roh Kudus akan memerdekakan kita sehingga setiap intimidasi, setiap tipu daya iblis akan bisa kita kalahkan. Akan kita bisa katakan wes bablas anginnya. Amin. Haleluya. Ada kemenangan buat kita orang-orang percaya. Dan yang berikutnya, yang terakhir, Efesus 1 ayat keempat. Aku akan minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Wow. Kita diberikan apa? Roh hikmat dan wahyu. Yes. Roh Kudus juga menjadikan kita berhikmat. Roh Kudus juga akan membuat kita menerima pewahyuan-pewahyuan. Wow, keren banget. Buat apa kita hikmat? Buat apa kita pewahyuan? Firman Tuhan dengan sangat jelas tadi berkata, supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Kita bisa mengenal Tuhan dengan utuh. Ya, bayangkan kalau kita membeli sebuah barang dan yang kita beli itu nggak utuh. Katakanlah kita membeli sebuah handphone, tetapi di dalam handphone itu tidak ada tempat untuk kita memasukkan SIM card, kartu telepon kita. Maka handphone itu semahal apapun, secanggih apapun, handphone itu nggak akan berguna. Tuhan berkata kita akan diberikan Roh Kudus untuk membuat kita menjadi juga berhikmat dan juga kita memiliki pewahyuan. Supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Roh Kuduslah yang akan membuat kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Makanya itu yang Bapa berikan kepada kita putra-putrinya adalah sesuatu yang lengkap, yang komplit di dalam nama Yesus dan lewat kuasa Roh Kudus. Ya. Untuk itu mari jemaat Tuhan, seperti lagu tadi, datanglah sekarang penuhi kami. Ayo, maukah engkau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Kalau engkau mau, buka kedua tanganmu. Dan aku berdoa dari tempat ini, kuasa Roh Kudus penuhi setiap umatmu. Mereka yang belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, penuhi mereka. Dan mereka yang sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus, terus kau bakar mereka dengan api Roh Kudusmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, tanda-tanda mujizat akan menyertaimu. Engkau akan dipenuhi sukacita. Engkau akan dipenuhi kelegaan. Engkau akan dipenuhi ketenangan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Untuk itu jemaat Tuhan, kalau engkau diberkati, mari saksikan apa yang kau dengar. Saksikan apa yang kau terima hari ini. Biarkan banyak orang mendengar tentang kuasa Roh Kudus. Dan mereka percaya Roh Kudus menyertai setiap kita. Amin. Haleluya. Dan sekali lagi, bila Bapak Ibu Saudara diberkati lewat program ini, jangan lupa satu orang bagikan kepada satu orang. Dan bila Bapak Ibu Saudara juga rindu mendukung pelayanan media dan juga mendukung pelayanan misi lewat program ini, Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita taburlah untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kau tabur itu juga yang akan kau tuai.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.